Minasan konnichiwa, jumpa lagi dengan saya di channel Reiki Nihon, tempatnya informasi pembangunan Jepang dan belajar tentang bahasa Jepang dan hiburan dan lain-lain. Oke teman-teman, mohon maaf sekali saya udah 1 minggu tidak mengupload video karena ada kesibukan lain. Saya lagi mengajar siswa untuk magang ke Jepang. Oke teman-teman, kita di video kali ini kita lanjutkan pembelajaran bahasa Jepang kita di channel Reiki Nihon. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penggunaan partikel ataupun fungsi dan arti partikel untuk sebuah kalimat atau grammar atau bunpo di bahasa Jepang. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman bantu like dulu, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut saja, jangan lama-lama. Kita lanjut saja ke pembahasan tentang partikel, macam-macam partikel yang ada di grammar, bunpo ataupun pola kalimat bahasa Jepang. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang partikel wa. Partikel wa adalah berfungsi sebagai penanda subjek dan topik dalam sebuah kalimat. Itu penanda subjek atau topik dalam sebuah kalimat, teman-teman. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa Indonesian jin desu. Artinya saya adalah orang Jepang. Watashi wa Indonesian jin desu. Penanda si subjek atau topik dalam sebuah kalimat bahasa Jepang. Oke teman-teman, itu partikel wa. Selanjutnya itu ada partikel mo. Partikel mo memiliki arti juga ataupun, teman-teman. Memiliki arti juga ataupun, teman-teman. Contoh kalimatnya seperti tatang-san wa kaisa desu. Kaisaing desu. Watashi mo kaisaing desu. Tatang-san wa kaisaing desu. Watashi mo kaisaing desu. Itu saudara Tatang adalah karyawan. Saya juga adalah karyawan, teman-teman. Itu memiliki arti, partikel mo bisa memiliki arti juga ataupun, teman-teman. Atau yang manapun juga bisa, teman-teman. Catatan, ada pula fungsi partikel mo sebagai pola kalimat yang berarti walaupun atau meskipun. Uraian lebih walaupun atau meskipun, teman-teman. Itu partikel mo. Kita lanjut ke partikel berikutnya. Ada partikel no. Partikel no, teman-teman. Partikel no itu berfungsi atau menerangkan kata benda atau kepunyaan seseorang. Kepunyaan benda tersebut, punyanya siapa gitu, teman. Dalam contoh kalimat itu kore wa jidosha no zazi desu. Kore wa jidosha no zazi desu. Ini adalah majalahnya mobil. Ini adalah majalah mobil. Seperti contoh selanjutnya, kore wa watashi no bulpen desu. Kore wa watashi no bulpen desu. Ini adalah pena punya saya. Ini adalah pena milik saya. Partikel no itu biasanya banyak digunakan untuk menerangkan kata benda. Si kata benda itu punya siapa dan pemiliknya siapa itu, teman-teman. Sampai di sini sudah jelas, teman-teman, tentang partikel wa, mo, dan wa dan no. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partikel o, teman-teman. Partikel o ini sangat sering sekali dipakai dalam sebuah kalimat bahasa Jepang. Partikel o. Partikel o adalah sebagai penanda objek dalam sebuah kalimat. Sebagai penanda objek dalam sebuah kalimat. Sebagian besar dipasangkan dengan kata kerja yang jika dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan awalan me, seperti meminum, memakan, melihat, dan lain-lain, teman-teman. Itu biasanya apabila kata benda ketemu kata kerja, itu biasanya partikel o yang melakukan, teman-teman. Contoh kalimatnya, auringo o tabemashita. Auringo o tabemashita. Biru o nomimasu. Biru o nomimasu. Auringo tabemashita. Saya telah memakan apel hijau. Apel biru, auringo. Apel biru. Saya meminum bir gitu. Biru o nomimasu. Saya meminum bir, itu teman-teman. Penggunaan partikel o yang secara khusus harus dihafalkan berdasarkan kata kerja yang sedang digunakan, misalkan pada kata demas, samposimas, harukimas, dan lain-lain, yang merupakan kata kerja bersifat meninggalkan tempat, teman-teman. Itu pengecualian, teman-teman.
partikel O juga bisa digunakan untuk kata kerja yang bersifat meninggalkan tempat seperti demas, samposimas, dan arukimas, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya itu partikel ga. Partikel ga. Partikel ga hampir sama dengan partikel O. Itu fungsinya adalah untuk menegaskan subjek, ya teman-teman. Tapi fungsi utama partikel ga adalah sebagai penanda subjek dalam sebuah kalimat. Jika dibandingkan dengan partikel wa, penekanan penandaan subjek lebih kuat dimiliki oleh partikel ga, teman-teman. Pemahaman penggunaan partikel ga ini harus didukung dengan hafalan. Contoh, penggunaannya berdasarkan kata kerja atau kata sifat tertentu, teman-teman. Ya benar, ini harus didukung dengan hafalan kata hafalan seperti kata sifat dan kata kerja yang tertentu, teman. Ga imas, ga rimas, teman-teman. Contoh kalimatnya watashi wa, watashi wa kankoku ryo watashi wa kankoku ryo ga suki desu, kankoku ryo ga suki desu, cenderung ke kata sifat, lebih penekanannya lebih kuat dibandingkan partikel ga, partikel wa, penekanan penandaan subjek lebih kuat dimiliki oleh partikel ga dibandingkan partikel wa. Jadi lebih kuat penandaan menegaskan si subjek itu dari partikel wa, teman-teman. Oke, selanjutnya kita itu masuk ke partikel ni. Partikel ni, teman-teman. Partikel ni, partikelnya memiliki arti penandaan waktu dengan keterangan bilangan, teman-teman. Ini partikelnya banyak digunakan untuk penandaan waktu, kikang, yang waktu dengan keterangan bilangan seperti jam, bulan, tahun, minggu, itu memakai partikel ni. Contoh kalimat seperti maibang, juji ni nemas, maibang juji ni nemas, maibang juji ni nemas, teman-teman. Penandaan untuk atau kepada. Ada juga contoh bisa untuk menandakan kepada atau untuk. Kepada atau untuk bisa menggunakan partikel ni, teman-teman. Contoh kalimat seperti contoh kalimatnya watashi wa haha ni ryori no hon o agemashita. Watashi wa haha ni ryori no hon o agemashita, teman-teman. Saya telah memberikan buku masakan kepada ibu. Watashi wa haha ni ryori no hon o agemashita. Saya telah memberi buku masakan kepada ibu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke partikel D. Partikel D. Partikel D di sini memiliki fungsi atau sebagai penanda barang yang digunakan dalam melakukan suatu aktivitas dengan menggunakan alat transportasi atau ada kegiatan, teman-teman. Itu fungsi partikel D. Contoh kalimat dengan transportasi, Jitensa de uchi e kairimasu. Saya pulang dengan menggunakan sepeda. Itu untuk penggunaan alat atau transportasi. Jitensa de uchi e kairimasu, teman-teman. Memiliki arti di untuk menyatakan keterangan beraktivitas. Itu de untuk yang beraktivitas. Itu contoh kalimatnya hea de hon o yomimasu, atau kojo de hatarakimasu. Kojo de hatarakimasu, ada aktivitas kegiatan. Itu untuk menunjukkan aktivitas. Untuk menunjukkan klasifikasi umum tentang suatu hal. Klasifikasi tentang satu hal, teman-teman. Contoh kalimat supatsu de saka ga ichiban suki desu. Dalam hal olahraga paling suka apa? Itu, teman-teman. Itu untuk menunjukkan klasifikasi umum tentang suatu hal, teman-teman. Itu partikel D. Ada untuk alat, beraktivitas, dan klasifikasi umum untuk suatu kegiatan, teman-teman. Itu ada tentang penjelasan tentang partikel D, wa, o, mo, dan ni, teman-teman. Oke, teman-teman, itu di video ini cukup di situ dulu. Kita belajar tentang partikel wa, ni, o, d, dan mo, teman-teman.
Nanti semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum tahu apa fungsi dari masing-masing partikel, teman-teman tonton terus, teman-teman terus ikutin channel Kiniong, karena video berikutnya saya akan menjelaskan tentang partikel yang lainnya yang belum saya jelasin di video ini teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Arigatou gozaimashita. Ja mata ne. Bye bye.